Oke, teman-teman, kita kembali lagi belajar di sini ya. Kali ini kita akan belajar mengenai tata nama atom heterosiklik ya. Nah, sebelumnya kita mengingat lagi, yaitu atom-atom heterosiklik ada apa aja ya. Yang pertama itu O. O itu namanya oksa. Ini atom-atom heterosiklik kita ingat kembali. Kemudian N itu aza. Kemudian S itu dia. Kemudian SE itu Selena. Kemudian P itu Fosfa. Nah, kita lihat aturan ketika ada senyawa siklik ya, yang mengandung atom heterosiklik. Yang pertama, jika memiliki tiga ikatan ya, itu ketika dia jenuh atau tidak berpasangan, namanya iren. Irane ya, tulisannya. Nah, ketiga itu karena dia ganjil, artinya hanya memiliki tiga ikatan, maka tidak memiliki ikatan rangkap yang sebagian ya, karena dia cuma tiga. Nah, sedangkan kalau unsaturated atau yang berpasangan, itu namanya iren. Jadi, tiga itu, seperti segitiga ya, hanya memiliki satu kemungkinan untuk dia memiliki ikatan rangkap. Ya, karena hanya tiga, jadi dia memiliki satu ikatan rangkap. Kemudian yang berikutnya itu eh, rantai 4, rantai 4 ya, seperti ini ya. Nah, rantai 4 ketika tidak berikatan atau seperti ini, kita namakan dengan etane ya. Nah, ketika partly itu dihidro. Contohnya apa? Nah, ini jadi kalau ikatan 4 itu memiliki dua kemungkinan rangkap ya. Pertama di sini dan di sini. Tapi kalau partly atau sebagian, dia hanya memiliki satu ikatan rangkap saja, yaitu di sini. Nah, dihidro itu dari mana? Dihidro itu kan artinya dua atom H ya. Nah, dua atom H ini kita peroleh dari atom di nomor ini sama di nomor yang ini. Karena dia tidak berpasangan. Makanya dia partly atau sebagian berpasangan. Nah, jadi 2H dihidro. Itu ya. Nah, kalau full, full dia berpasangan, eh, dinamakan ET. Kemudian kita yang ikatan yang 5. Nah, kalau eh, tadi 4 ya, sekarang 5. Seperti ini 5. Nah, ini 5 tanpa ikatan rangkap namanya olane. Olane. Nah, ketika partly atau sebagian berikatan rangkap, 5 itu memiliki berapa ikatan rangkap? 5 itu memiliki eh, 1, 2 ya. 2, 3. Ya, memiliki 2 ikatan rangkap ya. Nah, kalau partly, dia hilang satu ikatan rangkapnya. Kalau partly, dia kehilangan satu ikatan rangkap. Jadi seperti ini.
Cuma satu. Nah, kalau eh, dia tidak berikatan, maka seperti ini. Ini agak sini ya. 5 kan. Ya, jadi itu ya penamaannya. Kalau ini apa? Kalau full dia oleh, kalau partly dia dihidro, dan kalau dia tidak sama sekali tidak rangkap itu olane. Itu ya untuk yang 5. Sekarang yang 6. Yang 6 itu seperti ini ya, memiliki 6 ikatan. Nah, ketika kondisi demikian, ikatan 6 ini dinamakan inane. Tapi kalau partly atau sebagian dia berikatan rangkap, dia seperti ini. Ah, Bisa dalam keadaan di ataupun tetrahidro ya. Kalau di bagaimana? Nah, kalau di seperti ini. Ah, ini kalau di ya. Artinya dihidro itu kehilangan satu ikatan rangkap. Nah, kalau tetra, tetra itu dia kehilangan dua ikatan rangkap. Jadi yang semula tiga menjadi hanya satu. Nah, ini tetra. Tetra itu satu ikatan rangkap. Nah, kalau full berikatan itu ada tiga ya. Satu, dua, tiga. Nah, ini full berpasangan. Di inane, kalau ini namanya ine, ya kan? Oke, dia ini. Nah, sekarang yang tujuh. Tujuh itu strukturnya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, ini tujuh. Ya, dia memiliki sama ya, tiga ikatan lengkap. Ya, ini full ya. Nah, kalau dalam kondisi full gini, itu namanya epine. Ini epine ya, epine. Tapi kalau dia eh, kehilangan satu ikatan rangkap, seperti ini ya. Nah, ini kehilangan satu, dia akan namanya dihidro. Tapi kalau dua ikatan rangkap menghilang, nah seperti ini, hanya tersisa satu di sini, ini hilang, ini namanya tetra. Jadi satu ikatan rangkap itu mengandung dua H. Ketika satu hilang, itu namanya di, kalau dua hilang, namanya tetra. Seperti itu ya. Nah, kalau 8 itu okan atau ocane ya. Kita di sini saja. 8 tuh gini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, 8 ini ikatan yang memiliki cincin 8 ini memiliki 4 ikatan rangkap. Ya, ini kalau keadaan seperti ini kita namakan dengan O Cine atau keadaan unsaturated ya. Jadi unsaturated itu artinya kan tidak jenuh. Ketika kita berpasangan, pasti kita akan memiliki teman. Maka kita tidak mungkin akan merasakan kejenuhan. Sedangkan kalau kita tidak berikatan, artinya sendirian, pasti kita akan merasakan rasa kejenuhan. Yaitu ingat-ingat aja istilah mengenai jenuh dan tidak jenuh. Jadi kalau jenuh itu kita sendiri, ada tidak memiliki ikatan. Tapi kalau unsaturated atau tidak jenuh itu kita berikatan. Ya. Nah, sama ya. Kalau
ikatan 8 ini, dia kalau hilang satu, tiga seperti ini namanya dia. Kalau hilang dua, tetra, ya. Kalau hilang tiga, heksahidro. Jadi kita hitung hanya setiap satu ikatan rangkap, ya satu ikatan rangkap, ya satu ikatan rangkap itu sama dengan 2H. Artinya dihidro. Dihidro tambah dihidro akan menjadi tetrahidro. Jadi gitu. Jadi jumlah ikatan rangkapnya kalau dia ikatannya 3 itu satu rangkapnya. Kalau 4 itu dua. Kalau 5 itu dua. Kalau 6 itu ikatan rangkapnya punya 3. Nah, kalau 7 dia punya berapa 7? 3 lagi ya. 3. 8 punya 4 ikatan rangkap. Nah ini yang harus diingat-ingat nih. Ketika ikatan rangkapnya lepas atau hilang satu, hilang dua itu dia akan membentuk partly atau dia sebagian jenuh. Artinya tidak full berpasangan. Nah, seperti itu teman-teman. Ini juga jangan sampai lupa penamaan ini atom-atom heterosiklik ya, diingat-ingat terus. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut eh, latihan penamaan. Nah, latihan penamaannya. Nah, di sini ada contoh itu segitiga. Dia punya ikatan tiga ya, tiga punya ikatan tiga, ikatan tunggal tiga. Ada O1. Nah, penamanya bagaimana? Kita lihat atom heterosikliknya. O itu apa? Oksa, ya. Kemudian kita lihat berapa ini? Berapa jumlah ikatannya? Tiga. Ada rangkapnya tidak? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada rangkapnya dia jenuh kan? Atau saturated. Berarti tiga itu kalau jenuh namanya irane. Berarti kita satukan oksiren. Ininya hanya kita hilangin ok tambah iren, oksiren. Nah, seperti itu ya. Nah, semisal gini, ini segitiga, ada ikatan rangkap satu di sini. Artinya dia full ya, full unsaturated. Jadi dia udah dalam kondisi maksimal. Namanya berarti tadi O itu apa? Oksa. Kalau yang tiga itu dia full namanya irene ya. Irene. Nah, disatukan oksirene. Ah, gampang ya. Nah, sekarang yang dua, yang lima ya. Yang lima dia memiliki dua ikatan rangkap. Seperti biasa, kita lihat dulu atom heterosikliknya, yaitu oksa, ya, tambah. Lihat bentuk ringnya. Ringnya berapa jumlahnya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Limanya itu full berikatan ya. Ingat, lima itu punya dua, maksimal dua ikatan rangkap. Jadi, kalau dia full, namanya ET. 5 ya, oleh. Maaf, maaf. Namanya oleh. 5 itu yang full rangkap oleh. Berarti tambah aja. Hanya kita hapus oksole. Nah, kalau nggak ada rangkapnya bagaimana? Nah, kalau nggak ada rangkapnya seperti ini. Ah, ini kan 5 nggak ada rangkapnya ya. Berarti tetap kita sebutkan dulu oksa plus karena tidak berangkap dia namanya olane.
Kita coret A-nya. Berarti oksolan. Nah, kalau rangkapnya satu bagaimana? Oke, rangkapnya satu. Kita terusin rangkap satu ya. Berarti tetap kita pertama atom metodiknya apa? Oksa plus. Karena dia rangkap satu, berarti dia kehilangan satu ikatan rangkap. Kalau kehilangan satu ikatan rangkap, dia akan bernama dihidro ya. Nah, kita sebutkan eh, dihidronya sebelah mana ya. Ini oh itu nomor satu, kita masukkan satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, paham kan? Berarti 2,4 dihidro ya. Terus ada eh, di sini teman-teman. 4 dan 5 ya berarti ya. Sorry, sorry. 4,5 dihidro ya. Berarti 4,5 dihidro. Nah, karena dia sebagian kan, rangkapnya nggak penuh. Jadi kita tetap pakai ini ya. Pakai yang oleh dihidro. Mana ya? Oksole. Kan. Itu ya. Oke, lanjut. Ya, sampai situ dulu teman-teman. Kita lanjutkan di video berikutnya.